Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.3 A.8 Koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Saya Cahyadi SPD dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Saya Cahyadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pembimbing fasilitator Juniati Manalo MPD, pendamping praktek Rian Anggara MPD. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Adapun tugas koneksi antar materi modul 2.3, saya akan menyimpulkan dan merefleksi bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, dan bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Peran guru penggerak dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran di SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan. Sebagai seorang guru penggerak di SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan, tanggung jawab saya tidak terbatas pada ruang kelas. Sebaliknya, peran saya melibatkan dukungan terhadap pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran di sekolah. Dalam modul 2 yang baru-baru ini saya jelajahi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya menemukan keterkaitan yang erat antara materi tersebut dan tanggung jawab saya sebagai coach. Salah satu fokus utama saya sebagai coach adalah membantu guru-guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan preferensi belajar yang unik. Oleh karena itu, saya berperan dalam memberikan panduan kepada rekan guru dalam menciptakan strategi yang responsif terhadap perbedaan tersebut. Materi dari modul 2 memberikan fondasi yang kuat, memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pentingnya memahami dimensi sosial dan emosional dalam proses belajar. Dengan demikian, saya dapat membimbing guru-guru untuk mengimplementasikan strategi ini dalam rencana pembelajaran mereka. Peran saya tidak hanya berhenti pada memberikan bimbingan, tetapi juga melibatkan membantu guru-guru mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran mereka. Melalui proses evaluasi ini, saya memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu meningkatkan praktik pembelajaran mereka. Dalam konteks ini, modul 2 membekali saya dengan alat evaluasi yang lebih baik. Saya dapat mengajak guru-guru berdiferensiasi dan komponen sosial emosional terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan kelas. Mereka ini menciptakan kesadaran akan keberhasilan dan area memungkinkan guru-guru untuk terus berkembang. Keterampilan mengajar adalah inti dari keberhasilan pendidikan. Saya memainkan peran penting dalam membantu rekan guru mengembangkan keterampilan ini. Melalui pendekatan coaching, saya membantu mereka mengidentifikasi gaya belajar siswa, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Materi modul memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dan aspek sosial emosional. Dengan pengetahuan ini, saya membimbing guru-guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik setiap siswa.
Sebagai seorang coach, saya menyadari bahwa kinerja murid tidak hanya mencakup pencapaian akademis, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional. Keterampilan coaching memungkinkan saya membantu pemimpin pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berdiferensiasi, memperkuat keterampilan sosial dan emosional murid, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan materi dan modul 2, saya menggali lebih dalam aspek sosial dan emosional yang mempengaruhi kinerja murid. Dengan pendekatan ini, saya mendukung guru-guru dalam menciptakan iklim kelas yang mendukung perkembangan seluruh siswa, memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal. Kolaborasi merupakan elemen kunci dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran. Saya berfungsi sebagai pendorong kolaborasi antar guru, siswa, dan staf pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Saya membantu dan membangun jembatan komunikasi dan kerjasama di sekolah. Modul 2 memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kolaborasi dapat memperkaya pengalaman belajar. Saya mengajak guru-guru untuk berbagai ide, pengalaman, dan sumber daya membentuk komunitas pembelajaran yang saling mendukung di SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan. Pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach menurut Grant tahun 1999. Adapun prinsip coaching yang saya ketahui yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi ini yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur TIRTA, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahapan dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi, merencanakan observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas. Karena dari nama coaching tersebut, saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan bersama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan Koci dan tentunya akan membantu Koci dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3. Tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluh permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode Tirta beriringan dengan mendengarkan dengan dasar. Sebagai penutup, hubungan antar materi modul 2.3, coaching dan supervisi akademik tidak hanya memberikan guru alat buat jadi lebih baik, tapi juga bantu bikin suasana belajar yang bermanfaat buat tumbuh dan suksesnya murid. Dengan menggabungkan semua hal ini dengan cerdas, guru bisa hadapi masalah di dunia pendidikan dengan percaya diri dan hasil yang positif buat murid-murid mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.